Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu amma ba'd. Yang terhormat Imam Masjid Agung Awal Fathul Mubin beserta segenap wakil-wakil imam dan pegawai syar'i, yang terhormat Ketua Badan Ta'mir Masjid beserta segenap pengurus BTM, dan yang terhormat para orang tua, para sesepuh, para tokoh dan para pemuka, yang terhormat jamaah sekalian, jamaah salat isya, tarawih dan witir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Syukur alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih tetap dikarunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua tetap dikaruniai oleh Allah Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan istiqamah dalam iman, Islam, taat dan takwa sampai akhir hayat. Semoga kita semua dapat berhasil untuk membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya malam hari ini akan menguraikan tentang masalah zakat fitrah. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, mengingatkan dalam rangka kita saat ini sudah berada di babak perempat final ya. Sudah lewat setengah ya, semifinal sudah ya, tinggal seperempat dan kita akan menyambut nantinya babak final. Kalau masih babak penyisihan, memang semuanya bisa ikut, betul tidak? Yang biasa lari, tidak biasa lari, biasa olahraga, tidak biasa olahraga, kalau dalam perlombaan pertandingan semuanya bisa ikut. Kenapa? Masih awal, masih babak penyisihan. Tapi kalau sudah mulai pertandingan, masuk di semifinal dan selanjutnya, apalagi di final, belum tentu semuanya sanggup. Makanya lewat setengah ini kita harus selalu minta kepada Allah kekuatan, terutama kekuatan menghadapi nafsu dalam diri kita. Kalau setan sih sebulan Ramadan libur, setan selama sebulan Ramadan cuti. Tapi nafsu dalam diri kita tidak ada istirahat dan tidak ada cuti, ada terus. Sedangkan nafsu dalam diri kita jauh lebih berbahaya, jauh lebih jahat, jauh lebih dahsyat daripada 70 setan. Wan nafsu akhbathu min sab'ina syayatin. Dan nafsu yang ada dalam diri seseorang lebih jahat daripada 70 setan. Ya, bayangkan saja, kalau setan gak ada tapi nafsu ada, kita tidak waspada, bisa-bisa kita dikuasai oleh nafsu, kita akan tidak semangat dan kita akan menganggap Ramadan sudah selesai. Makanya marilah di setengah yang kedua yang kita mulai saat ini, malam ke-16, mulai malam kita kunut, kita jaga semangat kita jaga niat kita, ikhlas kita, sungguh-sungguh kita, iman, ihtisaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan benar-benar sebulan dan kita semua bisa jumpa dan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, di Ramadan ini tambahan rukun Islam di samping puasa juga ada zakat. Ini kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian.
Padahal sebagaimana sholat penting, puasa penting. Sebagaimana sholat dan puasa penting, zakat pun penting. Bahkan dari begitu pentingnya zakat, sampai disebutkan zakat itu saudaranya sholat. Kenapa disebut saudaranya sholat? Karena hampir setiap ayat yang menyampaikan perintah sholat diiringi juga dengan perintah untuk zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Penting. Bahkan disebutkan zakat yang diwajibkan di bulan Ramadan ini menentukan diangkatnya atau ditolaknya puasa sebulan yang kita tunaikan. Puasa yang kita tunaikan mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tergantung di antara langit dan bumi sampai ditunaikan zakatnya. Nah, jamaah sekalian, zakat yang singkat saja ingin saya simpulkan bahwasanya ada dua macam. Ada berapa macam, Pak? Dua macam, zakat mal dan zakat badan atau zakat fitr atau juga disebut dengan zakat fitrah. Dua macam ini. Kalau zakat mal tidak berkaitan dengan waktu Ramadan, jelas berkaitan dengan nisab dan haul. Atau kalau perkebunan, pertanian atau pertambangan berkaitan dengan yaum hasadih, ketika dia panen, ketika dia dapat nisab takaran sebelum atau sesudah Ramadan, itu zakat mal. Tapi kalau zakat badan, zakat fitr, zakat fitrah itu berkaitan dengan Ramadan. Makanya kita harus paham, kita harus mengerti, bahkan kita harus benar-benar perhatian, karena ini juga termasuk salah satu rukun Islam. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh digampangkan. Kadang-kadang orang menggampangkan dalam mengeluarkan, menunaikan zakat, zakat fitrah, menyalurkannya pun gampang-gampang juga tanpa perhatian. Makanya kesempatan malam ini saya ingin singkat saja menyampaikan, kita harus paham. Yang pertama, kita harus paham atas siapa diwajibkan membayar zakat fitrah, supaya kita tahu. Jangan sampai kita sebenarnya wajib membayar zakat fitrah, tapi karena kita menganggap diri kita tidak wajib muzaki, termasuk golongan membayar zakat fitrah, kita tidak tunaikan, maka kita kena hukuman dan sanksi dosa. Yang pertama, syarat wajib membayar zakat fitrah atas muslim atau setiap insan, setiap manusia yang beragama Islam, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau anak bayi sekalipun, wajib untuk membayar namanya zakat fitrah. Hanya saja nanti dibedakan, kalau itu anak belum balik, maka tanggung jawab kewajiban zakat fitrahnya ditanggung oleh ayahnya. Tapi kalau sudah balik, ditanggung oleh anak itu sendiri. Itu yang menjadi catatan perhatian. Yang kedua, wajib atas siapa syarat yang kedua? Bagi seseorang yang menemui 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal, walaupun sebagian. Yang penting ketemu dengan Ramadan, ketemu dengan Syawal, walaupun sebagian, tidak seutuhnya, wajib bayar zakat fitrah. Ada orang Ramadan full, begitu malam takbiran datang ajal, meninggal dunia. Bagaimana ahli warisnya? Apakah wajib menunaikan zakat fitrah orang tuanya yang meninggal di malam takbiran? Wajib. Sebelum warisnya dibagi, wajib. Kenapa? Karena dia telah bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal, walaupun sebagian.
ada anak bayi yang lahir di saat-saat terakhir dari Ramadan, sebelum maghrib akhir Ramadan, itu anak lahir, sehingga dia jumpa dengan Ramadan walaupun sebagian, dan dia jumpa dengan malam takbiran dengan bulan Syawal, maka bayi tadi wajib dibayarkan dia punya zakat fitrah. Beda kalau bayi tadi lahir setelah maghrib, sudah masuk malam takbiran, sudah keluar bulan Ramadan, baru lahir itu bayi, maka tidak wajib untuk dibayarkan dia punya zakat fitrah. Sama dengan juga orang tua tadi, kalau dia meninggal sebelum malam takbiran, akhir Ramadan dia meninggal, tidak ketemu bulan Syawal, maka tidak wajib untuk dibayarkan dia punya zakat fitrah. Jadi syarat yang kedua, bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal walaupun sebagian. Yang ketiga, ini penting juga, pada Idul Fitri. Jadi kalau tanggal 1 Syawal dan malamnya, bagi orang-orang yang dibawa tanggung jawab nafkahnya, istrinya, anak-anak yang belum balik, sekiranya ada lebih, maka wajib dia untuk membayar zakat fitrah. Nah, yang ketiga ini jamaah sekalian, terkadang kurang mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena dianggap bahwasanya dirinya itu seorang miskin. Saya ini miskin, saya ini berhak menerima zakat. Masa saya wajib membayar zakat fitrah? Padahal meskipun dia itu miskin, meskipun dia itu mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, tapi kalau dia di 1 Syawal dan malamnya ada kelebihan, wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Bisa difahami ya? Ini yang ketiga ini banyak yang lalai. Karena kalau diperhatikan syarat yang ketiga ini, hampir semuanya terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Kalau mau dibilang hampir tidak ada Pak yang sampai tidak memiliki kelebihan, hanya kebutuhan sehari semalam. Kalau mau dibilang dalam satu rumah tangga itu rata-rata memiliki HP aja lebih dari satu. Padahal kalau mau dibilang HP sudah lebih dari satu, itu sudah lebih daripada, bukan lagi primer, sudah lebih daripada sekunder. Bukan kebutuhan mendesak untuk komunikasinya. Sehingga meskipun demikian, meskipun dia mustahik, dia termasuk muzaki. Dia termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Ini sampai-sampaikan, harus diingatkan, jangan sampai dia wajib bayar zakat tapi dia tidak bayar zakat. Waliyadzubillah. Masuk malam takbiran. Begitu masuk malam takbiran, keluar Ramadan, masuk bulan Syawal, saat itulah waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Batasnya sampai kapan? Sampai imam mulai sholat Idul Fitri. Begitu imam mulai sholat Idul Fitri, berakhir waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Sehingga bagi orang-orang yang mengakhirkan membayar zakat fitrah sampai lewat sholat Idul Fitri, hukumnya makruh. Kalau sampai diakhirkan waktu maghrib, hukumnya haram. Sehingga sebelum sholat Idul Fitri, waktu paling mentok maksimal itu zakat fitrah sudah harus dibagikan, sudah harus disalurkan, sudah harus diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerima. Bagaimana kalau dia membagikan, menyalurkan zakat fitrah sebelum malam takbiran, masih di bulan Ramadan? Apakah boleh? Boleh. Boleh membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan. Yang penting sudah masuk bulan Ramadan,
sejak saat ini sudah boleh untuk membayarkan zakat fitrah. Yang penting nanti ketika di waktu wajib, baik yang muzaki maupun mustahik yang menerimanya harus tetap statusnya sebagai muzaki dan mustahik. Beda dengan membayar fidyah. Kalau membayar fidyah itu harus masuk hari di mana orang itu tidak berpuasa. Seandainya ada orang lanjut usia, orang sudah tua, tidak mampu, tidak sanggup untuk berpuasa, atau ada orang sakit dengan penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Kalau memang dia sakit dengan penyakit diharapkan sembuh, tidak boleh diganti dengan bayar fidyah, harus diqadha puasa di luar Ramadan. Tapi kalau dia itu sakit dengan penyakit yang tidak diharapkan sembuh, diganti puasanya dengan membayar fidyah. Bagaimana caranya? Ini perlu diperhatikan. Kalau tadi zakat fitrah boleh didahulukan, tapi kalau fidyah tidak boleh didahulukan. Jadi ketika hari pertama Ramadan dia tidak bisa puasa, maka dia bayarkan fidyah untuk hari pertama itu. Hari kedua dia tidak bisa puasa, dia bayarkan fidyah untuk hari kedua. Jadi tiap hari membayar fidyahnya harus menunggu hari di mana dia tidak puasa, atau dia membayarnya untuk hari itu dan hari sebelumnya, itu boleh. Tapi kalau dia membayarnya didahulukan, dia masuk Ramadan tanggal 1, langsung dia keluarkan beras. Ini fidyah orang tua saya, atau ini fidyah saya punya kakek, atau ini fidyah saya punya nenek. Selama 1 bulan, ini 1 karung beras. Padahal Ramadan masih baru tanggal 1, ini tidak bisa. Bedanya dengan zakat fitrah itu juga perlu mendapatkan perhatian, tidak boleh sembarangan. Itu tadi yang kedua, waktu ya. Jadi pertama atas siapa diwajibkan, kemudian yang kedua waktu, kemudian yang ketiga apa yang dibayarkan pada saat zakat fitrah. Jadi pada saat zakat fitrah itu apa yang kita bayarkan? Apakah kita bayarkan berupa uang, atau kita bayarkan berupa cookies, atau berupa lauk, atau berupa makanan pokok, atau yang lain? Nah, ini perlu kita pastikan, kita harus jelas. Jadi ketika membayar zakat fitrah itu adalah porsinya makanan pokok. Kalau kita menunaikan kurban, itu porsinya lauk. Kalau kita menunaikan zakat mal, itu porsinya DP manta, DP doi. Jelas? Jangan dirubah-rubah. Karena tidak mau repot, tidak mau susah, cari gampang, semuanya diuangkan. Nanti besok-besok Idul Adha kurban, sudah tidak potong sapi, tidak potong kambing, yang dibagi besok-besok adalah uang. Jadi kalau fitrah itu porsinya makanan pokok, sehingga Rasulullah SAW boleh menyebutkan zakatul fitir, zakat fitrah itu tuhratul lisa'im minar rafas, kata beliau. Zakat fitrah itu hikmah, manfaatnya pembersih bagi orang yang berpuasa minar rafas, daripada ucapan perbuatan yang keji, yang tidak baik. Boleh jadi dia puasa tapi masih ketelepasan bicara yang tidak baik, atau melakukan sesuatu yang tidak baik, dihapus, dilebur dengan dia membayar zakat fitrah. Terus kata Nabi apa? Wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Dan zakat fitrah itu berfungsi
sebagai bantuan makanan bagi orang-orang fakir dan miskin. Jadi sama Nabi disebutkan makanan, makanan. Bahkan dalam hadis yang lain, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitrah, sa'an minat tamar wa sa'an minat syair. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sa' dari apa? Dari kurma, dari gandum. Makanan yang disebutkan sama Nabi. Sehingga 3 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, 3 mazhab mensyaratkan, mengharuskan membayar zakat fitrah itu tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah, harus menggunakan makanan pokok. Makanan pokok yang berlaku di daerah muzaki di mana berada orang bayar zakat fitrah itu ada. Dia di Indonesia, Sulawesi Utara, di Manado, makanan pokoknya masyarakat umumnya apa? Itu yang dibayarkan. Jadi ketika kita membayar zakat fitrah, bayarlah dengan makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. Maka bayarlah dengan beras. Berapa banyak? 1 sok. 1 sok itu kalau dikilogramkan berapa? 2,7 kilogram. Fatwa MUI tahun 2022. 2,7 kilogram. Kalau bagus, lebih baik digenapkan jadi 3 kilo. 1 jiwa 3 kilo. Kalau dalam rumah tangga ada 4 orang, suami, istri, 2 anak, maka masing-masing 3 kilo. 3 kilo kali 4, 12 kilo. Digenapkan saja supaya lebih rapi, lebih aman, lebih sempurna. Bagaimana kalau ingin membayarnya dengan uang? Kalau kita baca di edaran Kementerian Agama, ada 2 solusi. Solusi yang pertama, bawa uang ke UPZ. Sampaikan, ini saya amanahkan, saya wakilkan Bapak untuk beli beras. Nanti saya wakilkan untuk niat, saya wakilkan juga untuk menyalurkan. Jadi meskipun orang tadi bawa uang, karena boleh jadi dia sudah tua, tidak sanggup mau pikul, mau bawa beras, atau UPZ menyiapkan beras sehingga mereka datang bawa uang, beli beras kepada panitia. Bisa juga seperti itu. Yang kedua, kalau memang ingin membayar dengan uang dan menyalurkannya juga dengan uang, maka mengikuti mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi, dan ada beberapa ulama yang mengikuti mazhab Hanafi, membolehkan membayar zakat fitrah dengan nilainya, dengan harganya, dengan nominalnya. Tapi harus ikut mazhab Hanafi. Nah, dalam mazhab Hanafi, pertama, 1 soknya itu beda dengan 1 soknya mazhab yang lain. Kalau 1 sok dalam mazhab yang lain 2,7 kilo. Kalau digenapkan 3 kilo. Kalau dalam mazhab Hanafi 1 soknya 3,8 kilo. Kalau digenapkan 4 kilo. Yang kedua, dalam mazhab Hanafi makanan pokoknya bukan makanan pokok setempat, tapi makanan pokok yang diakui dalam mazhab Hanafi, makanan pokok yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Silahkan pilih. Apa itu? Ya salah satu. Kalau tidak gandum ada 2. Apakah hinto atau syair, atau kurma, atau zabib, anggur atau kismis. Silahkan pilih salah satu dari itu. Bukan langsung dia bayar zakat fitrah pakai uang,
mengikuti mazhab Hanafi, tapi giliran DPU rasa dosa mengikuti mazhab yang lain dan ikut juga berasnya, tidak bisa campur begitu. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, ya kita ikuti secara totalitas. Nah kalau pakai uang berarti ikut mazhab Hanafi. Mau cari tahu harga gandum berapa? Taruhlah yang gampang kita cari tahu harga kurma. Kira-kira berapa sekilo? Standar, jangan yang ajwa. Ajwa mahal. 75. Taruh 75. 1 kilo taruh standar. Harga kurma standar ya, tidak terlalu murah, sedang, tidak terlalu mahal, pertengahan, sekilo 75. Berarti kalau ingin bayar zakat fitrah pakai uang, 75.000 kali 4 kilo. 4 kilo kurma berapa? Kalau 75 sekilo? 300.000. Itu 300.000 satu jiwa. Suami satu. Iya kalau dia punya bini satu. Kalau bininya suami satu, istri satu, anak 2, 300.000 kali 4 berapa? 1,2. Ikut mazhab Hanafi. Itu bukan lalu bayar pakai uang tapi ikut beras. Nah, kalau ikut beras berarti ketentuannya harus beras. Ketentuannya seperti ini, tidak boleh mau dicampur aduk. Nah itulah yang sangat penting bagi kita semua para jamaah, sehingga juga meringankan beban UPZ. UPZ-nya sini siapa? Pak Aruji, Pak Ketua UPZ. Meringankan UPZ. Kalau jamaahnya nggak paham, kasihan UPZ, tanggung jawab nih. Terima zakatnya orang. Sampai-sampai ada yang cerita sama saya, Ustaz bagaimana ini jamaah ceritanya bilangnya bayar zakat mal, tapi begitu dibuka amplop 10.000. Ini zakat mal kan 10.000, berarti nggak mengerti. Ini saya bilang nggak paham ini. Ada lagi yang bayar zakat fitrah pakai uang, tapi nggak sesuai. Jangankan kurma, mau beli beras pun nggak cukup uangnya, berarti nggak paham. Kasihan UPZ-nya. Tanggung jawab kepada jamaahnya. Makanya kita semua kaum muslimin muslimat, ayo perhatikan masalah hukum-hukum syariat, sholat kita, puasa kita, zakat kita. Karena ini kita di Ramadan, puasa, zakat, kita harus benar-benar paham. Insyaallah, mudah-mudahan yang singkat, meskipun sebenarnya masih panjang yang ingin disampaikan, yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa pahami. Jadi intinya ketika kita akan bayar zakat, siapkan beras. Setelah itu niat. Setelah itu silahkan disalurkan secara langsung atau diberikan melalui UPZ. Jadi harus ada berasnya. Mudah-mudahan insyaallah jelas dan